A. Menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, menentukan metodologi penelitian, menyusun instrumen penelitian. B. Menentukan masalah penelitian, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, menentukan metodologi penelitian, menyusun instrumen penelitian. C. Menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah, menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung. D. Merumuskan judul penelitian, menyusul latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, menentukan teori pendukung, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan, kemudian menentukan metode penelitian, menyusun instrumen penelitian. Kemudian yang terakhir, menentukan judul penelitian, menyusun latar belakang masalah dan hasil. Mana Bang? C, sih nak C. Ini nggak ada langsung jawabannya, Dek. Ini dipilih dulu Bang, nanti setelah Oh gitu. selesai baru kita bisa lihat mana yang benar dan salahnya. Boleh boleh. B dia. B. Coba kita ambil B dulu. B Bang, Coba. sesuai dengan arahan dosen yang kemarin kan, kerangka yang diberikan. Identifikasi masalah nak ada dia. Hah? Dia menentukan masalah, baru identifikasi masalah sepatutnya lo kan. Baru belakang masalah, latar belakang masalah lo, tapi identifikasi masalah nak ada siap sebelum rumusan masalah tu ada identifikasi setidaknya lo kan. Latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah, rumusan masalah kan. Jadi Yang B. B atau D? Karena sama-sama banyak. Yang B dulu, tentukan masalahnya dulu. B, sepakat ya? Coba. Oke, lanjut nomor 2. Tidak bisa ditengok isi langsung setelah diklik dia. Beko Bang. Terakhir ya, Pak. Bara buah soal kan? Iko 10 ah. Yang nomor 2 10 ah, nomor 3 10 lo. Dia tengok nomor 1 tadi beli deh. Berarti ini 10-10 ya soalnya ya. Ada yang 10, ada yang 100 nanti Bang. Ini Mas, yang 3 ini 10-10 semua. ya, yang ngerinya 100 itu kita nunggu kamu hasilnya. Harus selesai semua dulu Bang. Tipe ego pun ada judul dia. Menentukan masalah penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menemukan teori, hipotesis. Kalau kita lebih cenderung ke yang nomor 2, menentukan masalah penelitian. Menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian. Yang B. Coba B dulu dia. Ya, lanjut. Next. Oke, nomor 2. Pak Hamid ingin melihat kemampuan anak dalam mempraktekkan wudhu. Penilaian praktek wudhu yang tepat adalah dilakukan dengan penilaian Demonstrasi. A. Tes lapangan, B. Jurnal, E. Esai, tes praktik, dan demonstrasi. Ya, kayak demonstrasi lah ya. Demonstrasi. Ya, mempraktekkan. Kata kuncinya ini kan Bang, penilaian praktek wudhu kan? Ya. Berarti atau tes praktik. Tes praktik ya, D. Tes praktik bisa juga ya.
B ya. Kalau tes lapangan nggak mungkin, jurnal nggak mungkin, esai nggak mungkin, demonstrasi antara tes praktek dan demonstrasi. Biasa wudhu praktik enggak? Demonstrasi menampilkan kan? Ya, ya. Yang ditanyanya penilaiannya. Penilaian praktik wudhu. Ah, Oh, iya. berarti tes. Oke, kita ambil ke tes praktik coba ya. Tes Nanti biar praktik ya. ketahuan hasilnya. Penilaian kan? Ya. Oke, lanjut nomor 3, Bang Mardianto. Bu Rini membelajarkan pembiasaan sifat bijaksana dengan membimbing peserta didik untuk menyusun cerita yang bertema dampak positif perilaku bijaksana. Kemudian mereka secara berkelompok mendiskusikannya. Deskripsi tersebut menggambarkan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21, yaitu PBL ya dia? B. PBL. Ya. Kata kunci soalnya, Bang. Ada tuh C, PBL kan? C. Sepakat semua, Bang. Tapi dampak positif ya. Sudah untuk nyusun cerita yang pertama. Ya diskusi kan, secara berkelompok mendiskusikannya. Yang lebih banyak makai diskusikan ke PBL kan? Discovery learning. Discover learning mungkin bisa juga ya. Kalau banyak diskusi. PBL kan identik pemecahan masalah ya. Kalau PBL kita identik kita menyelesaikan masalah kan. PBL masalah. Kalau discover learning kita identik dengan diskusi segala macam. Kalau discovery itu menampilkan masalah. Nah, ini ada 2 kata kuncinya, Bang. Membelajarkan pembiasaan sifat bijaksana dan menyusun cerita. Diskusikan loh kan. Kemudian berkelompok diskusi. Ada 3 kata kuncinya, Bang. Pembiasaan sifat bijaksana, menyusun cerita, berkelompok mendiskusikannya. Kalau PBL enggak tuh. Antara project dan PBL itu enggak. Kalau saya kok cenderung ke discover learning ya. Discovery, Bang. Udah ngerjakan soal bareng-bareng pusing kita, Bang, apalagi UP, Bang. Lanjut. Cara gua kalau dia tidur kan. Ya, kayaknya discovery learning ya kan? Discovery learning, Kak. Karena peserta didik diajak untuk mencari contextual teaching and learning. Kalau contextual teaching learning ini arahnya kemana nih, Bang? Atau Kak? Secara konteks, guru memberikan pengajuan kontekstual, secara kontekstual teaching and learning. Kakak yang ngerti bahasa Inggrisnya? Contextual teaching and learning. Latan discovery lo. Discovery sih dulu. Iya. Awak kan? Beko dengan mendeko kok debat-debat mendeko awak dapet capek inge deh awak beko mah. Oke. Ya, nanti kan ketemu hasilnya tuh Pak Mardianto ya. Ya. Oke, lanjut. Kak Umi lagi lah. Yang ini, yang mana nih? Nih, lebih. Yang lebih dari setengah ya? Ya. Lebih dari setengah siswa dari 30 siswa memperoleh nilai rendah tentang materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajarannya terlalu verbalisme.
tindakan atau intervensi apa yang tepat yang bisa diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar. Oh, tindakan atau intervensi apa yang tepat yang bisa diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar. Menggunakan media gambar ya? Gambar. Gambar. Kira-kira di soal ini kata kunci yang perlu kita pahami bersama apa ya? Lebih dari setengah siswa coba dari di- 3 besar nilai coba rendah. di- apa namanya Tentang nih? materi pembelajaran meneladani Nabi Ayub dikarenakan pembelajaran terlalu verbalisme. Iya, Verbalisme. verbalisme. Ya, Kata kuncinya Tidak- pembelajaran tidak terlalu nyata, verbalisme. Tidak nyata ya. Ya. Tidak apa namanya? Tidak nyata apa namanya? Tindakan atau intervensi apa yang tepat bisa diberikan guru untuk meningkatkan hasil belajar. Kalau menurut kakak menggunakan media gambar. Dia gambar. Ini masalahnya ini Nabi Ayub nih, Kak. Iya, Nabi Ayub. Selain Nabi Muhammad kan bisa digambarkan. Ya kan, Namun, Dek? digambarkan enak Kak. Bisa. Kalau role playing gimana? Role playing itu Bermain drama, peran. Dek. Drama, iya. Bisa juga bermain drama, ya kan? Ya, yang berarti yang lebih menghampiri dari antara B sosial ya, B drama ya. atau media gambar. Role playing. Iya. Berarti drama tentang kisah Nabi ya. Bisa juga Ya. tuh. Karena kan tindakan ya, tindakan atau intervensi ya, tindakan. Iya, B. Ini ya, Role playing. B ya. Iya, Sepakat ya. iya B. Oke. Iya, karena tindakan. Ya. Lanjut Bang Rusdi. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan metode bercerita pada mata pelajaran sejarah Islam, terlihat siswa kelas berapa ini? 8. 8. Mampu menjelaskan kembali sejarah yang diceritakan. Analisis data yang dapat disajikan dari deskripsi di atas adalah Kata kunci soal. Metode bercerita. metode bercerita ya. Ya, metode bercerita ya. Kuali ya. Wali. Ya deskriptif Wah, Deskriptif. Deskriptif atau kuali. Bali ya. menjelaskan berarti metode bercerita menjelaskan kembali sejarah. Berarti deskripsi. Iya, deskriptif. Deskripsi yang Iya, menggambarkan. iya, analisis. Menggambarkan. Menggambarkan pesan yang menceritakan kembali. Iya, karena Kalau- bercerita. Ini ya. Lanjut Bang. Mungkin itu bagus nih. Lanjut ya. Lanjut. Ini lagi Kak Sri. Ada berapa orang? Guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah. Maka ketika diundang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat memperjuangkan semua Ini siswa. Antara dapat kebiasaan di akhir Dengan semester. siswa tidak sama. Ini barusan ini. D. Satuan dalam sistem sekolah. Berarti kata kuncinya guru sebagai satu kesatuan dalam sistem sekolah ya Bang? Ya, maka ketika undang rapat kenaikan kelas hendaknya dapat Jaga netral. Mana B. yang netral? Enggak. B ya? D, Pak. Ikut mempertimbangkan itu. D. Yang B bisa, yang C juga bisa, yang D juga bisa. banyak jawabannya Mi. Benar semua. Cuman yang menjaga netralitas dengan menyerahkan sebenarnya nggak bisa. Ini berbahaya juga ini Kak, Memberikan kalau pertimbangan, menjaga lah. netralitas dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. C bisa, Kiranya sepakat meninggalkan semua gimana? makanya Kak bilang. C juga bisa, D juga bisa. D itu Mengikuti keputusan sekolah untuk naik tidaknya siswa dalam satu jenjang kelas. Berikut memberikan pertimbangan untuk naik atau tidaknya siswa. Ini Kalau kenapa? D, kalau menurut saya D.
Ya, guru D ya. ya. Kayaknya Kalau kata kuncinya wali kelas mungkin E kan? Tapi katanya di sana guru sebagai kesatuan sistem sekolah. ya Iya. berarti dia juga sering Ini kan ikut masih Ikut memberikan individu atau pertimbangan dalam umum. memutuskan. Menjaga D. netralitas tuh Nadia dengan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan bersama. Ya, kalau atau antara dua, kalau tidak B, D tuh ya. Enggak Jawabannya bisa. cuma satu. Nggak bisa antara-antara. Yang lebih apa? D. D, betulnya D. Ya, D percayalah. ya. D. Ya, Oke, coba oke. aja dulu D. Ya, Soalnya nanti kalau ya, kan. jawabannya. B, pernah dengar di YouTube itu B tuh. B Oke. kan? B itu. Kak Wah, Miftah. Netralitas tadi. Ya, mengambil keputusan bersama kan. Tapi ya udah jawab D lalu. Kak Ya, kalau Miftah benar lagi, lebih Kak. B. Mana Kak Miftah nih? Enggak, Kak Ros lah. Kak Miftah ada tadi. Kak Miftah menyusui dia itu. Oke, lanjut. Siska lagi baca. Ya, Kak Siska bisa Izin. juga. Oke, terima kasih. Nomor urut berapa tuh tadi? Bismillah. Mana ya? Guru mengamati kemampuan menemukan ibrah dari materi kisah-kisah Nabi dan Rasul. Masih sangat lemah. Guru memutuskan untuk memberi tindakan dengan pembelajaran menggunakan video rumus masalah yang tepat untuk permasalahan penelitian tindak lanjut di atas adalah A. Mengapa siswa lebih suka melihat video daripada penjelasan guru? B. Bagaimana media video yang baik untuk pembelajaran siswa terkait kisah-kisah Nabi? C. Apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? D. Apakah melihat video lebih penting dari penjelasan guru? E. Seperti apa penjelasan guru agar dapat didengarkan siswa? Isinya, apakah penggunaan media video dapat meningkatkan kemampuan menemukan ibrah dari kisah-kisah Nabi? Oke. Ya, C. C. Ya, C. C. Yang B bisa juga itu. Ini NC, kata NC. kuncinya di sini, Kak. Kalau B nggak Benar. PTK nanti Dalam tadi. Ya, NC. C. Ada dua nih, penelitian tindakan. C ya? Oh, iyalah ini rumusan masalah kan? Ya. Iyalah, bagaimana? Apakah ya itu C itu? C ya? Iya, C, karena kan ceritanya video. Media video. Oke, lanjut. Rumusan masalah. Kak Ros? Oke. Pak Hamid melakukan kegiatan belajar yang mengikuti perkembangan teknologi informasi menuntut pembelajaran online di samping pembelajaran tatap muka. Maka Pak Hamid telah melakukan bentuk pembelajaran yang disebut Pak Hamid melakukan pembelajaran. A. Game learning, B. Blended learning, C. Blended Discovery nggak? learning, C. Inquiry learning, E. Project learning. Blend. Blend Kak? Apa itu blend? Pembelajaran campuran, blended learning. Online Iya, dan tatap muka itu kan kata kuncinya. Iya. Iya. Berarti pembelajaran campuran cocok lah menambahkan dia. Iya. Ini Blend Seimbang, juga, ya? tatap muka juga. Blended learning. blend ini campuran, Kak? Campuran ya. Seimbang, ya? Pembelajaran campuran. Oh, Pinter. Oke, lanjut. Siapa Pinter lagi? sini mah. Apa lagi nih ya? Maker hidung mah. Kak Benti. Ya, Yap. Kak. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat, A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah. Karena usaha orang tuanya mengalami penurunan, sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Memanggil orang tua A untuk segera membayar sekolah supaya tetap dapat mengikuti ujian. B. Memberikan keringanan dalam membayar setelah sekolah supaya A tetap dapat mengikuti ujian. C. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. D. Meminta orang tua A mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk membayar sekolah.
E. Mengusahakan bantuan bagi A untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. C. E. Mengusahakan bantuan bagi A. Ini. Iya, kan ada bantuan anak murid. Harus dibantunya dulu, soalnya penurunan kan orang tua ya. Laporkan kepada kepala sekolah memberikan keringanan dalam bayar. Kalau di YouTube ini C nih, Ketua. Apa, Kak? C kok kalau di YouTube hari itu melaporkan kepala sekolah. Ya, C, melaporkan dulu kepada kepala sekolah. Oh, C dulu ya. Melaporkan kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat ikuti ujian. Itu B, bukan melaporkan itu. Ini. Ya. Ini sebetulnya yang perlu kita pertimbangkan ini sebagai guru. Kalau guru kan nggak bisa ngambil kebijakan. Iya, harus laporkan dulu kepada kepala sekolah ya. Nah, benar kan? Iya, C. Tuh. Oke, lanjut. Soal terakhir. A adalah kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dan 3 dari 3 bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal dunia, A sering tidak masuk sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi guru dan dari A, maka yang A adalah apa nih? Maka yang Bila A Anda menjadi guru dan A, atau bila Anda menjadi guru si A gitu ya kan? maka yang A adalah siswa dilakukan adalah menasehati. Mana saya agar tetap memprioritaskan yang baik. D. Mengumpulkan dana. Memberikan solusi. Memberikan solusi, nah. Yang C. Nah. D ya. D ya. D. A untuk mengelola waktu antara sekolah dan kerja. D lah, Ini ya. kalau A nanti Tugas kita sebagai guru kan hanya sekedar mengarahkan fasilitator. Kalau Ini benar nih, meminta A untuk mengelola waktu antara sekolah dan ya, itu tuh. Coba aja itu dulu. Ini aja ya. Oke, Ya. kirim ya. Yes. Iya. 1, 2, 3. Deng. Deng. Pakai nada yang ngeri-ngeri gitu loh. 100. 70 skor kita bersama. A. Yang mana yang salah itu? Nah, 10 ini soal dia. tadi ya? 10 10 soal. soal. Wah, Ini bukan salah. judul Soal dulu. pertama salah. Bawah nampak. Apa yang PTK? Dalam melakukan Yang PTK, Haruskan guru judul dituntut dulu ya. dapat menulis laporannya. Dalam menyusun laporan PTK tersebut perlu mengikuti garis besar sistematika umum yang digunakan. Hal ini Tunggu Akan dulu, dibaca. jangan baca lagi Ini soalnya. dia. Ini nih Ide. sudah jelas dia merumuskan duluan. Tandai aja itu berarti nanti. ya, B Pak. Judul. Merumuskan judul ya. Iya. Kalau dalam pikiran awak judul mengenai dirumuskan. Berarti yang perlu kita sinkronkan dari kesalahan ini nampaknya laporan PTK kan? Ya. Oke ya, semua PTK ya. Laporan PTK berarti judul lagi ya. Kalau proposal baru menentukan masalah penelitian. Proposal Itu menentukan masalah. penyusunan proposal gitu kan? Langkah-langkah dalam penyusunan yang benar. Penyusunan proposal. Ingat, coba dengar deh. Ini kita PTK ini ada di modul berapa kemarin? Ya, bagusnya ada yang memantau modul Ini PTK di modul juga. berapa? Habis itu ada soal. Kemudian udah ada pun di kepala kita yang memang udah pas, itu jawabannya karena udah belajar. Namun untuk kita bersama kita tetap buka modul, begitu cara belajarnya. Ya. Gitu. Jadi buka sekarang modul berapa kemarin dan KB berapa ini tentang PTK ini apa kemarin nih. Gitu. Jadi kita ada isi kepala gitu. Iya, menentukan judul dulu. Iya, buka modulnya. Gimana kalau Kak Siska bantu buka modul? Iya, bersama-sama, jangan paksa-paksa orang, kita cari sama-sama. Gitu loh, Iya, Mbak kita Siska. bagi.
Kalau Pak Siska ada yang buka modul, yang Mbak Siska aja dulu gitu. Tengok kan, nanti kami bisa lanjutkan gitu. Nanti cari gitu. Jadi modul itu Iya, nanti kita dicari buka di layar ini. Jadi kita lihat bersama gitu. Itu bagus belajarnya gitu. Jadi gimana Bang? Lanjut soal yang itu. Lanjut dulu. Karena stok modul enggak ada di laptop yang ini. Kakak berarti ketinggalan 3 ya? Tentang Apa, Kak? PTK ya? Kakak ketinggalan 3 tentang PTK. Lanjut aja dulu ya, karena di Iya, laptop lanjut yang aja, sekarang lanjut aja. ini stok modulnya nggak ada. Tapi kalau Iya, ada lanjut yang aja. berkenan membantu melihat modul di laptop masing-masing di sana, kemudian memberikan informasi ke kita semua yang di dalam grup, nah itu juga lebih baik juga. Lanjut aja dulu ya. Lanjut. Ini benar nih. Tes praktik ya. Yang salah lagi ini yang nomor 3. Kayaknya nih inquiry. Apa? Oh, kontekstual. Kontekstual. Tapi teaching and kontekstual secara learning. fakta ya kan? Apa Kak? Kontekstual itu kan pemberian guru menerangkan secara fakta gitu loh, konstek. Kok gini ya soalnya ya? Kontekstual. Ya kan? Ini kata kuncinya enggak Kak? Kontekstual teaching learning adalah suatu mana dia? Ya. Kalau enggak kita kalau pengen cepatnya searching di Google masing-masing juga bisa. Dalam modul apa ada belajar kontekstual kan? Enggak ada kan? Ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan yang secara fleksibel dapat ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lain dan dari satu konteks ke konteks lain. Itu betul. Coba mempelajari biasa sih tema dampak positif. Kayak kan lain kan? Nyambung kan? Berarti benar ya contextual teaching learning. Kontekstual Adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari. Iya, kontekstual. Iya, ya udah. Nah, benar ya? Pas. Iya. Suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Ya, telah menceritakan pertanyaan Anda. Pas. Oke. CTL. Nomor 4 benar menggunakan strategi sosial drama dan atau role playing. Nomor 5 benar sesuai dengan analisa kita bersama. Nomor 6 juga benar. Nomor 7 benar. 8 benar. Blend ya, blend learning. Iya, Campuran ya. Pembelajaran campuran. Kalau game learning nggak mungkin ya. Nggak permainan itu. Nah ini yang salah nih. Ya, itu memberikan keringanan ya. Kok memberikan keringanan? Berarti kan nggak nyambung juga kan? Memberikan keringanan. Emangnya dia kepala sekolah? Tunggu dulu. Itulah. Guru. Coba kita pahami soalnya dulu, Kak. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah sebagai guru
Kalau memberikan keringanan itu enggak tugas Iya, guru. kalau memberikan keringanan berarti kan bukan kebijakan dari Sekolah, iya sekolah. kan? Iya. Kepala sekolah. Kalau memberikan keringanan berarti itu gurunya yang bikin kebijakan gitu. Iya, berarti dia kepala sekolah, melebihi Heeh. kepala sekolah. Ini membingungkan soal yang ini ya. Mengusahakan bantuan bagi anak untuk dapat membayar uang sekolah. Wah, kalau itu bisa juga ya kan, mengusahakan. Meminta orang tua A mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk membayar sekolah nggak mungkin, ngajari orang meminjam. Kalau dari jumlah skor nih jawaban misalnya jadi ini yang memberikan keringanan nih poin 4 nih. Tapi bisa jadi kata kunci di sini kan siswa yang pandai di kelas. Jadi yang diberi keringanan itu mungkin waktu masa tenggangnya mungkin, enggak? Bisa jadi juga. Atau ini bisa jadi kalau memberikan keringanan boleh jadi dia buat perjanjian. Iya, mungkin kayak gitu kan. Jadi diundur membayarnya dulu. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, berarti ini sesuai yang membuat soal aja lah ya. Ini benar nih jawaban yang terakhir. Berarti kan di sini orang selalu banyak silap ya kali ya. Iya. Coba naikin lagi, ketua naikin lagi yang tadi. Coba deh. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat, A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang akan Anda lakukan adalah, gitu soalnya. Nah, ini memang memberi keringanan dalam membayar uang sekolah supaya A tetap mengikuti karena dia udah berada di dalam kesulitan. Nah, solusinya langsung memberikan keringanan. Bentuknya ya kita nggak tahu, mungkin ke utang ke apa segala macam lah gitu. Jadi langsung memberi keringanan gitu. Ya? Oke. Udah ya? Oke. Udah Bang, Kak. Lanjut. Udah. Bang, Udah pas tuh yang Bangga. ada pas. TO2. Masih pedagogik 2 ya. Pedagogik ya. Kok kayak makan pil itu ya? Apa? Kayak makan obat kita itu gambarnya. Makan Iya, obat. kita lagi diberikan asupan gizi. Iya, subhanallah. Lanjut. Masih seputar penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah. Oke, lanjut. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dan bidang penelitian si penulis. Manfaat karya tulis ilmiah. Manfaat karya tulis ilmiah yang baik adalah A. Memiliki manfaat yang kontekstual. B. Memiliki manfaat personal. C. Memiliki manfaat yang dinamis. D. Memiliki manfaat individual dan sosial. E. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Kalau dalam PTK ada itu, nak. Ya, tulis ilmiah kan? Iya, langsung kan ditulis biasanya manfaat penelitian gitu. Iya, teoritis dan praktis. Teoritis dan praktis ya. Iya, kita coba. Lanjut. Perkembangan peserta didik dalam pembelajaran senantiasa memiliki perbedaan dalam hal intelektual, moral, emosional, dan sosial. Ada kalanya terhadap materi ajar PAI tidak semua peserta didik dapat memahami dan mengerti dan apa yang disampaikan oleh guru.
Salah satunya kisah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW akan dipahami secara konkret oleh peserta didik bila guru A. mengajarkan buku kisah Nabi Muhammad, B. menjelaskan dalil kerasulan Nabi Muhammad, C. menyediakan media gambar video, D. melakukan storytelling, E. meminta peserta didik untuk mempresentasikannya. Peristiwa kerasulan ya Nabi Muhammad. Kalau ini bila guru Secara konkret. Ini kata kuncinya kan, Kak? nyata ya. Menyediakan media kerasulan. gambar. Peristiwa, berarti peristiwa ya. Menganjurkan buku, menjelaskan dalil, menyediakan media gambar video, melakukan story. Atau storytelling. Storytelling enggak? Storytelling itu apa, Kak? Storytelling tuh sama aja apa namanya? Kayak memperagakan tuh ya, Sri. Iya. Cerita. Bercerita, tapi biasanya cuma sendiri enggak cerita atau Iya, gitu. menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih pendengar. Storytelling merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menceritakan sebuah cerita untuk satu atau lebih pendengar. Dalam storytelling, melakukan interaksi dua arah dengan pendengar, lalu menuturkan kisah. Dengan memperagakan biasanya. Kata-kata, permainan suara, dan gerakan. Iya. Berarti kayak lebih ke teater kayaknya nih, Kak. Story. Ke teater. Drama dia. Ketua lah mengklik C, lanjut C. Antara C dan D. Iya, C dengan D itu. Mana, Kak? Jawabannya antara dua pilihan. D dan D. Kalau di awak D. D. D awak C. Apa nih yang operator kok mah? D awak D. Dua-dua nggak boleh. Jawab aja satu, nanti kan nampak jawabannya tuh. Bang Miswanto lah yang jawab. Tadi kan nama Bang Miswanto. Nah, kan nggak ada pakai namun. Nggak pakai nama lah. Jadi C dan D? Jawab D boleh. Nanti kan nampak tuh ketua. Nah, dalam pembelajaran PAI, peserta didik dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Kelompok A menjadi kelompok di dalam lingkaran dan kelompok B menjadi kelompok di luar lingkaran. Masing-masing kelompok menceritakan kembali tentang peta konsep yang sudah disusun secara bergantian. Berdasarkan nasi tersebut, pendidik sedang mengimplementasikan teknik jigsaw. Jigsaw bermain peran. Kelompok Jigsaw inti. tidak. Kalau jigsaw itu pakai kelompok intinya ya. Tidak, beda. Jigsaw itu ya tim ahli itu. Nah, tim ahli. Tim ahli. Tidak mungkin. Kalau tim fakta, bukan. Together. Number head together. Inside. Biasanya kan ke iya jigsaw kan ada. Kan itu Pak Mardianto. Inside and outside itu enggak? Circle itu kan lingkaran artinya itu bahasa Inggrisnya. ya inside and outside. Berarti di dalam lingkaran dan luar lingkaran. Oh gitu. Ya, mantap. Dua kelompok. Inside and Iya. outside. Iya, di dalam circle dan itu di kan luar lingkaran. lingkaran. Oke. Oh iya, itu contoh kelompok luar itu kan? Inside and outside. Ini dia. Iya, pas. Pas ya. Iya. Ini kan Inside kata kuncinya. and outside. Dalam lingkaran itu. Iya, pas. Di dalam dan di luar lingkaran. Circle lingkaran. Ya, yang di blok ini kan kata kuncinya, Kak, kalau di soal. Iya, kelompok A menjadi kelompok itu. Ya.
Lay mantap tuh Bang Mardian tuh. Mantap, coba. Information Communication Technology merupakan salah satu model pembelajaran yang mensyaratkan adanya berbagai jenis media pembelajaran, sehingga diperlukan berbagai pertimbangan dalam memilih media yang cocok untuk penerapan ICT. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah ya dipertimbangkan ya. Yang perlu bahasa Padang gitu ya, bahasa Padang kali nggak? Berubah-ubah. Nggak selalu Kak. Dipertimbangkan adalah titik kecuali information communication technology. Keadaan sekolah, faktor alam bisa ya kan, sinyal, keadaan sekolah betul. Lokasi sekolah bisa, karakter siswa bisa. Berarti kecuali jumlah siswa gitu. Ya. Enggak ya? Faktor alam enggak Kak? Sinyal, mengenai sinyal nggak berpengaruh. Oh, iya. Kan Bisa ya. information communication technology. Iya, Mengenai iya. teknologi. Keadaan sekolah? Ya jelas sekali berpengaruh. Ini kan kecuali bahasanya, kecuali. Ini yang Faktor membuat kita ledoran menjawab nih kecuali ini. Jumlah siswa nih. Ya, Jumlah siswa ya. Ya, jumlah siswa. Karena ya namanya jumlah siswa harus banyak itu kan, teknologinya harus diusahakan. Iya. Yang namanya siswa sifatnya menerima aja ya. Iya, jumlah siswa. Lanjut. Ayo. Siapa? Anak seorang tokoh yang dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru. Berarti kata kuncinya pelanggaran dan tindakan seorang guru. Memberikan peringatan tidak melakukan pelanggaran di kemudian hari, memberikan sanksi sesuai dengan tertib yang berlaku di sekolah, melaporkan tindakan anak pada orang tuanya. Yang B lah. B kan? B ya? B. Ya. B. Siapapun dia, namanya tata tertib sekolah. Ya. Lanjut. Siapa? Apa lagi ya? Karakteristik siswa adalah segi-segi latar belakang pengalaman siswa yang berpengaruh terhadap keefektifan proses belajar. Latar belakang dan pengalaman yang dimiliki siswa diantaranya kemampuan umum, tingkat kecerdasan, gaya belajar, motivasi, ekspektasi terhadap belajar, ciri-ciri jasmani serta emosional. Berikut ini aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik pada tahapan operasional kognitif. Jadi dia apa pengertian operasional kognitif? Konkret. Operasional konkret. Konkret ini Kak Siska ahli. Konkret. Tahapan operasional konkret. Sinyalnya enggak. Itu E itu jawaban. Memberikan ukuran jarak real. Ada kota Mekah dan Taif itu yang real. Operasional konkret. Kalau menjelaskan peristiwa itu abstrak. Meresum biografi. Jadi operasional konkret itu usia 7 tahun sampai 11 tahun. Sampai 11 tahun. 7 sampai 11. Ukuran jarak Kelas real. berapa? Kelas Taif. Berarti SD ya? Masih SD kelas 1 atau sampai kelas 4 ya? Tidak bisa berarti E-bannya. E. Ajar saya dulu.
Oke lah. Banyak lah ya. Banyak lah ya. Berapa soal kode? Itu 10. Bapak menjelaskan tentang lurus dan rapatnya saf dalam sholat pada siswa. Pembelajaran yang tepat yang kait hal itu adalah kalau yang A-nya siswa diberi kesempatan melihat ceramah terkait masalah tersebut. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, menjelaskan referensi, guru melakukan diskusi. Guru menyebutkan satu referensi, saya tidak bingung. D nak D. Ya bisa jadi itu guru dan siswa melakukan diskusi untuk mencari jawaban terkait permasalahan tersebut. Tunggu dulu. Rusdi ini pinter analisanya dari mana tadi? Ya, maksudnya itu yang nggak ada di modul, tapi analisanya bagus gitu. Ajarin teman. Kakak aja belum seperti itu tuh. Iya, yang 2 soal ini terutama. Coba jelasin gitu, biar ngerti yang lain. Ya kalau saya memahami itu apa yang tadi Iya, konkret. cara memahami tadi bagaimana? Kakak belum seperti itu. Ayo. Ada di modul itu Kak. Ada ya, good. Di modul berapa tuh? Tentang perkembangan tadi. Nah, itulah lema kakak. Oh gitu, berarti pinter di perkembangan kakak itu yang paling nggak apa tuh. Oh gitu. Oke lah, di KB berapa tuh? Pokoknya anda lupa KB Ada berapa tapi itu. ya, oh, Masya Allah. Saya dengan dosen muda itu maka psikologi perkembangan ini Kak. Oh si ini, Ibu Batubara. Ya, Julia Batubara. Ya. Oke lah, ini jawabannya memang ini gitu. Tapi dari mana munculnya tadi adek pinter gitu. Menganalisa aja Kak. Iya, menganalisa tuh jantan tuh hebat tuh. Nah, kalau yang di atas tadi coba lagi, yang melakukan ukuran ini apa tadi? Itu konkret. Itu adek pasti nggak itu jawabannya dari logikanya. Ini ada di modul nggak gitu? Menjelaskan peristiwa itu kan apa itu? Itu sudah 12 tahun ke atas itu. Itu namanya apa? Ada namanya itu. Itu dia itu abstrak itu. Menjelaskan kan abstrak kan. Ada operasional konkret, ada operasional ada. Iya itu banyak ya. Itu masuk di kepala kakak, ini masuk banget sih, memberi ukuran jarak mil antara kota Makkah dan Taif ini pas gitu. Tapi coba lihat yang A ini menjelaskan peristiwa kerasulan Nabi Muhammad melalui ceramah. Ini yang berceramah siapa gitu, yang diceramahin siapa? Coba yang 2 nih yang mana yang benar ya? Coba deh. Menjelaskan peristiwa, yang menjelaskan peristiwa itu kan guru ya. Ya. Nah jadi yang tepatnya tuh ke anak yang masih apa nih tadi operasional konkret ya, yang umur masih SD ini. Nah iya. tepatnya tuh A atau E. Kakak mau apa ya? Yakin E. Kena menangila Kak. Ya udah lanjut dulu. Ke bawah, tarik ke atas. Ya. Ini lanjut Kak. Oke, jadi itu maksudnya jika ada satu teman yang paham logikanya, jadi kita diajarin sama-sama gitu. Jadi dapat semua itu maksudnya. Ya, Kak. Kalau logika itu sulit menjelaskan cara menerangkan, Kak. Tidak bisa dijelaskan analisa itu bagaimana cara menganalisa itu sulit itu. Bisa, itu nanti analisa itu bagian dari wawasan itu. Kalau mempunyai wawasan itu bisa kita menjawab ya, dengan kita kan analisa. punya wawasan semua, Be. Enggak ada yang bodoh kita sini. Oh, ya, lanjut. Ya, wawasannya kan beda-beda, Kak. Nih, ada yang ahli di sini, ada yang ahli di sana, kan? Oke, lanjut dulu ya. Lanjut, Bang Mardianto. Anda mengajukan cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi Anda
mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Kok kayak kepribadian ya? Ya. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah analisa aja baru. Usaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim, menolak secara halus tugas mengikuti pelatihan tidak secara penuh, mengusulkan nama teman, menunda mengajukan cuti, dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Terakhir kok dia menunda mengajukan cuti. Ya. Ini kepribadian kan? Oke, lanjut. Perlu dianalisa dulu? Iya, perlu lah. Konsepnya ini profesi sebagai guru, ini sesuai yang saya pahami. Kalau ada yang salah nanti tolong diluruskan. Konsepnya sebagai seorang guru. Artinya apapun kondisi yang dialami, pastikan dulu beritanya, baru kita mengambil keputusan. Itu yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya untuk tes psikologi. Pastikan beritanya dulu. Kalau dilihat di poin yang pertama, berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan, berarti menyalahi kodrat sebagai seorang guru. 2, menolak secara halus, sama ya. Kemudian mengikuti pelatihan tidak secara penuh, berarti tidak menjalankan peran sebagai seorang guru. Kemudian mengikuti mengusulkan nama teman guru yang lain. Bisa juga. Ini haknya apa gitu kan? Kenapa dia bisa mengusulkan teman? Karena yang dipilih adalah dia oleh kepala sekolah. Cuman kan Dek mungkin udah direncanakan atau mungkin mereka udah mengadakan tiket kali gitu. Cuman kalau bisa. Kalau di kehidupan nyata mungkin iya, Kak. Kalau di dalamnya forum awak berteman mungkin bisa jadi, cuman ini skopnya kan antara pimpinan dan bawahan. Nah, ini kalau ini bisa yang Pak, ikut boleh pimpinan. tidak gitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah ikut latihan. Logisnya ini Kak, Pak, bisa tidak? dalam instansi ini yang dibolkan ini Kak, kepala sekolah menugasi Anda. Berarti kita tidak punya hak untuk merekomendasikan teman yang lain. Mana tahu sama gurunya kan, Nek? Mana tahu sama-sama gurunya, guru agama kan Pak, ada dia, Pak. Ini good nih. Udah aja, itu udah ada pinter tuh. Udah ya? Udah pas. Udah pas. Lanjut. Siapa lagi yang mau baca soal? Penentuan kompetensi dasar menjadi penting dalam penerapannya terhadap karakteristik peserta didik yang beragam. Kompetensi dasar yang tidak diperuntukkan untuk peserta didik pada tahap operasional formal adalah kompetensi dasar yang tidak diperuntukkan untuk peserta didik. Operasional formal adalah Ini bagaimana? Kok kayaknya judulnya ini ya menganalisis proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. tidak diperuntukkan ya, operasional formal. Kompetensi dasar Apa kira-kira? Turun lah, nanti jatuh. Coba lihat, ini ada hanya menganalisis proses, B menganalisis faktor, C mengidentifikasi strategi dakwah, D mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad mengetahui, E mendeskripsikan. Jadi mengetahui ini aja beda satu. Itu apa logikanya? Siapa yang mengerti nih ya? dasar yang tidak diperuntukkan untuk peserta. Kalau dari lihat logika objektifnya, ini D bisa gitu. Dek Rosi, anak gadis, jelaskan. Gimana tuh? Operasional formal. Kompetensi dasar yang tidak diperuntukkan untuk peserta didik.
Analisis proses lahirnya. Mendeskripsikan. Mana yang apa ini yang ini? Mengetahui ya. Tadi yang tidak diperuntukkan. Operasional formalku usianya berapa, Bang? Mengetahui. 12 tahun ke atas. Sebelum pengen balik dia. 12 tahun ke atas. Berarti kasih dia yang hot. Berarti mengetahui jawabannya, nak. Mengetahui sebab-sebab. 12 tahun ke Ya, atas. Ya, bisa jadi antara D dengan E itu, Mas. Menganalisis itu C4 kan? Menganalisis Oh, C4. ya, analisis Mengidentifikasi C3. Hanya D ini, nak. Jawabannya D. Ya, hajar aja lagi D. Operasional formal itu kan tahap 12 tahun ke atas ya. Ya, berarti D mungkin tuh. Lebih apa? Lebih Yang bukan kan yang tidak Mungkin ya, diperuntukkan. yuk, hajar. Tapi ragu ini bahasa. Identifikasi ini C berapa nih, Bang? Itu bisa jadi C3 dan C5. C5 itu. Kalau C5 nggak mungkin host kan? Mengetahui sebab, mengetahui berarti ini C2. Mendeskripsikan ini C4. Berarti D. D ya? Ya. Ya, D. Oke. Lanjut soal terakhir. Ketika guru mendapatkan penugasan di daerah terpencil dalam satu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan keceritaan pada profesinya adalah meminta izin kepada keluarga besar, menjalankan hobinya, mempercantik lingkungan, menemani siswa berekreasi, mengajar dengan tekun di daerah terpencil sebagaimana mestinya. Yang terakhir kak dia? Iya, Iya, ada. Ini kompetensi pedagogi pribadian kan? Iya, mesti kepribadian. Ketika guru udah perlu dianalisa? Udah pas loh. Udah pas ya. Gak ada tawar-tawar tuh harus mengajar dengan tekun. Oke. Iya. Iya. Mudah-mudahan 190. Oh, salah satu. Yang mana yang salah? Kelas 15 luar biasa. Ini benar. Memiliki manfaat teoritis dan praktis. Storytelling. Oh, ya storytelling ya. Apa tadi storytelling Kak? Bercerita. Cerita kayak mendongeng gitu. Oh, bermain peran ya? Iya, berceritanya itu langsung bermain Kayak stand up comedy nggak? Ya agak kayak gitu. Tapi kadang bisanya dilakukan cuma satu orang gitu. Ini berperan jadi berapa orang. Bisa jadi kayak gitu. Monolog ya, monolog ya. Oke, sip. Jadi storytelling, monolog. Oke. Ini benar nih analisa Bang Rusdi. Inside, outside. Churchill itu kan lingkaran. Churchill ya. Kalau Churchill. Pak lama bahasa Inggris gua. Kemudian, iya deh Rusdi ini pinter dia. Makasih ya. Jumlah siswa ya. Iya betul, jumlah siswa. ICT. Oke. Memberikan sanksi. Oke, ini benar nih. Tidak tawar. Nah, ini yang salah. Oh, salah ya. Jelaskan peristiwa. Kalau di apa? Kalau di ada soal itu isinya apa? Kalau menjelaskan peristiwa itu salah. Dek, bentar. Nah, ini yang kakak tanya. Ya. Lihatlah. Ini logika kakak tadi juga taif ini jarak karena dia umurnya begitu. Nyatanya akan coba kita lihat di mana sih logikanya biar benar gitu. Kalau menjelaskan peristiwa kerasulan itu abstrak itu. Ada pernah soal ini apa bertemu, isinya itu adalah memberikan ukuran jarak real
antara akutah nikah. Kemudian kita lihat dalam Oh, tegak ah. Konkret 7 sampai 11 Oh, tahun. kena sinyal. pada usia ini. Ulang nggak dengar. Ya, apa namanya? Tegang tadi, tegang. Atau ini soal memang yang salah jawaban itu kan bisa saja terjadi kan Bisa ada. saja. Ya, tapi saya yakin ini memberikan ukuran jarak kalau saya. Yakin. Ya udah berarti itu PR nanti kita cari bersama-sama sampai yang benar tuh dapat sama kita. Iya, tapi kalau menjelaskan peristiwa kerasulan itu tidak sesuai dengan perkembangan anak dengan usia apa ini? Iya, benar-benar. 7 sampai 11 tahun. Ya. Kalau 12 tahun ke atas baru bisa dijelaskan ini menjelaskan peristiwa kan? Itu kalau menurut jawaban saya. Kalau seandainya keluar soal ini saya jawab real. Memberikan ukuran jarak real antara kota Mekah dan Taif. Dan tidak salah pernah juga di YouTube ini ditampilkan, ya ini jawaban. Juga. Betul-betul di YouTube ya jawabannya yang itu yang disilang itu. Iya, yang di apa itu yang salah ini ya. Ya udah berarti bisa anggap jadi aja soal yang mungkin salah ini. dulu. Enggak, ini sesuai dengan orangnya nih. Lanjut Iya, ya, Bang. Kak, sesuai orangnya. Siapa yang bikin kunci? Lanjut ya. Lagi. Ini benar nih. Iya, betul. Ini masih analisa Bang Rusdi tadi. Ini betul ini. Ini yang tadi menunda. Berarti ini guru yang dedikasi nih, guru yang berdedikasi nih. Iyalah. Lanjut yang ini nomor berapa nih? Sebab lebih menganjurkan KD ya, penentuan KD yang tidak operasional yang usia 12 tadi kan? Iya, yang tidak diperuntukkan untuk peserta didik pada tahap operasional formal, ya. Ya, betul itu. Dia mengetahui. Kalau yang selebihnya kan itu kan menganalisis, menganalisa, mengidentifikasi, mendeskripsikan substansi. Ya. Kalau mengetahui kan itu C1 atau C2. Iya, secara umum masih low ya kan? Iya. Okay. Sip. Kemudian ini yang terakhir. Oke, ini tidak ada masalah ya. Ini betul. Tidak ada meragukan. Udah 20 soal yang kita bahas. Lanjut yang ketiga. Ke-30. Ketua. Oh. Kalau awak kerajuan masing-masing, Mbak Beko boleh ketahuan. Hah? Maksud Kak, Pak kerajuan masing-masing gitu. Terus? Nggak usah kasih tahu jawaban, nggak dicari jawaban bersama gitu. Tergantung kesepakatan bersama. Siapa yang banyak betul diberikannya reward. Biasanya tes kepribadian ini berapa soalnya nih, Pak? Yang jelas soalnya berkisar 120, Bang. Ini yang kurang enak ya kan? Kepribadian ini kasih kunci Kak Umi sering ragu kayaknya. Ini tidak bisa dibawakan dalam kehidupan bersosial ini ya Bu. Biasanya itu kami pernah belajar tentang tes kepribadian ini. Ini secara real ya Bu. Antara atasan dan bawahan. Jadi tidak bisa kita menerapkan kehendak kita. Itu. Kehidupan ada skornya nak, Pak? Iya, tapi tetap itu di antara kita sebagai guru dengan atasan itu harus nyata itu. Tidak bisa kita bawakan sifat-sifat sosial di situ. Iya Pak Mardianto, ini karena saya teringat kepala sekolah saya, adik saya. Jadi ya memang kalau kita harus sesuai dengan guru ya gitu.
Ya, enggak ada proses tawar menawar, enggak ada di situ. Kalau untuk tes pribadi, waktu tes P3K kemarin tuh ada yang dipahami dari YouTube, Bang. Sama yang disampaikan oleh Bang Mardianto. Kalau kita berprofesi sebagai guru, ya letakkan kita itu sebagai guru. Otomatis tambahan-tambahan ataupun halangan-halangan yang halang merintang dalam melaksanakan tugas, tetap tugas yang diutamakan. Iya. Misalnya mau ke kantor, dapat telepon ada keluarga yang sakit. Kita tetap pergi ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah itu pastikan dulu kondisi yang dilaporkan tadi. Seperti itu kira-kira, Kak. Lanjut deh, lanjut. Lanjut. Pedagogik. Sama ini tadi nggak? Nggak ya, beda ya. Hah? Ketika guru mendapatkan penugasan di Sama daerah soalnya kayak terpencil dalam satu wilayah Indonesia, maka tindakan yang menunjukkan kecintaan pada profesinya adalah, Iya. ya kan sama kan, hampir sama Sama tadi. soalnya tadi. Iya. Oke. Cuma ABC saja yang beda. Iya, Ini. ditukar-tukarnya aja itu. Ini beda, ini beda. Pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah dalam materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah dijalankan melalui teks bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis. Metode yang tepat digunakan adalah naikkan adek. Naikkan lagi Bursoli. Apa? Bisa? Halo? Dinaikkan lagi Bursoli. Apa yang dinaikkan, Kak? Dinaikkan lagi, nggak nampak ABC-nya. Udah. Sudah nampak, Kak. Kemampuan berpikir kreatif pada materi Al-Quran dan hadis. Berpikir kreatif. Pembelajaran dengan capaian sesuai menyimpulkan. B itu kalau arahnya. Menyimpulkan. Pengembangan kemampuan berpikir kreatif itu akan lahir ketika ada tanya jawab. Oh iya, tanya jawab kayaknya. Ya, kayak Pembelajaran Al-Quran hadis dalam materi menerjemahkan Al-Quran dan hadis. Indonesian teks hadis. Nggak mungkin. biasanya kalau tanya jawab kan apa? Berpikir kreatif bisa timbul. Iya, tanya jawab tuh udah. Tanya jawab ya. Oke. Sepakat? Ada analisanya? Berikan harokat pada teks hadis untuk menjawab yang ini. Masuk nggak? Nggak ya, Bang? Nggak masuk kan? Tanya jawab tuh, Dek. Ya, tanya jawab. Oke lah. Tanya jawab. Pembelajaran contoh dan dampak positif hidup sederhana dilaksanakan dengan langkah berikut ini. Pendidik mengkondisikan peserta didik untuk mengamati video tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana yang ditanyakan menggunakan alat komputer dan proyektor. Pendidik membimbing peserta didik mengajukan pertanyaan tentang aspek yang belum dipahami. Pendidik menjelaskan tentang contoh dan dampak positif hidup sederhana. 1 dan 4. Satu. PPACK ya. PPACK kok berbasis teknologi kan? 1 dan 4A ya.
mengamati video 1 dan 4. Yes. Iya, betul. Yang lain gimana? 1, 2. Ya, 1 dan 4 yang apa? Dua enggak, pendidik menjelaskan tentang contoh dampak positif. Ini enggak. Ya oke, 1 dan 4 ya. Iya. Oke, lanjut. Menurut pedoman pembelajaran kurikulum Sintak genetik. 2015, kurikulum nasional pendekatan pembelajaran harus berdasarkan kepada pendekatan saintifik atau dikenal dengan sintak genetik. Hal itu dimaksudkan agar peserta didik terbiasa berpikir logis dan prosedur sesuai dengan tahapan-tahapan ilmiah. Apa saja sintak genetik tersebut? Mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. A. Yes. Ya, pas itu. Benar ya? Yo. Iya, pas. Berarti ya, luar biasa Pak Sahril Remaja. Langsung kali itu. Langsung Pak Sahril tak kenal. Oke Bang, lanjut Bang semuanya. Lanjut. Indikator yang dicapai dalam pembelajaran merupakan hasil belajar yang diraih siswa. Indikator yang menggambarkan karakteristik keberhasilan siswa, kemudian dikonversi dalam angka. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari evaluasi, pemberian skor, asesmen, pengukuran tes formatif. Kuku yang nggak balik. Pembelajaran merupakan hasil belajar yang diraih siswa. Evaluasi dah. Dikonversi dalam angka. Iya. Mengembangkan karakteristik keberhasilan. Dikonversi dalam angka. Kalau angka, evaluasi lebih ke deskripsi enggak? Pemberian skor. Assessment. Indikator yang menggambarkan karakteristik. Angka. Antara asesmen dan pengukuran, kalau enggak salah. Indikator yang dicapai dalam Kalau pembelajaran merupakan hasil belajar yang diraih siswa. Indikator yang menggambarkan karakteristik pengukuran siswa. Antara asesmen dan pengukuran. Dalam angka. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dari Tunggu Tes dulu. formatif. Bentar dulu. Ini Tes formatif. Ini cari evaluasi, cari pengukuran, cari tes formatif. Nah, nanti dapat jawabannya tuh. Iya. Apa ini agak sulit ini menentukan evaluasi apa. Iya. Tapi kalau pemberian skor ini ada kata itu penskoran. Jangan lanjut cari dulu, Pedap. Ya, coba lah dicari. Kalau dalam bentuk angka nih bukannya pengukuran deh, coba. Pengukuran kan? Angka. Iya, rasanya ini pengukuran nih. Sehingga saya ya dalam konversi dalam angka itu ada kunci. Nah, kalau tes formatif kan angka juga. Tes formatif itu belum ada angkanya Kak. Masih proses. Iya, masih proses. Si proses berarti pengukuran aja coba. Antara asesmen dan pengukuran ini yang sebetulnya Kak. Gitu. Pengukuran sajalah. Lanjut bawah. Lanjut ya. Ya. Asesmen sama dengan penilaian berarti nggak jauh beda dengan formatif. Nanti ada jawabannya. Bukan, tunggu dulu. Kalau asesmen itu kan penilaian, jadi bentuknya kan banyak. Ada evaluasi, pengukuran kan di sana semuanya. Di pengukuran sajalah. Secara umum tuh kan. Ya, gitu. Yang penting kita sudah sama-sama menganalisa. Iya. Observasi, studi dokumentasi, angket, wawancara, tes, uraian, sosial unjuk kerja, pilihan ganda, gunakan untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik adalah mengukur kognitif ya. Yang tidak digunakan untuk aspek afektif dan psikomotorik.
Berarti kognitif. Tes. Kognitif. 5 dan 8. 5 dan 8. Nah, Tes 8 enggak. uraian. Tes uraian dan Pilihan ganda ya. Pilihan 5 dan ganda. 8. Nah, Ya. itu pas, enggak ragu lagi ya. Oke ya. Oke. Lanjut. Siswa SD kelas akhir diberikan target untuk dapat mengerjakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, namun masih perlu pembiasaan di sekolah maupun di rumah. Teknik pengumpulan data yang dapat diisikan dari deskripsi di atas adalah Sinyal kakak Pembiasaan bolak-balik di nggak sekolah dan di bagus. rumah. ya, berarti digabungkan ini. Mana apanya itu? Triangulasi ini apa artinya? Tiga. Ada kata-kata trinya ya. Studi kasus. Studi kasus, observasi, studi lapangan. Apa terigu itu deh, jelaskan ya. Itu dia tuh. Apa Kak? Saya enggak apa mungkin ke sana arah mungkin Mungkin apa kakak ke sana juga arahnya tuh. triangulasi itu apa artinya? Coba di searching. Yuk cari dulu. Ya, triangulasinya apa? Adalah proses mencari koordinat dan jarak sebuah titik dengan mengukur sudut antara titik tersebut dan dua titik referensi lainnya yang sudah diketahui posisi dan jarak antara Dalam keduanya. penelitian, triangulasi usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang dilakukan untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Yes. Pengumpulan data yang dapat disajikan dalam Triangulasi. deskripsi, gitu ya. Triangulasi pengecekan Kebenaran. data. Pemeriksaan data yang diperoleh. Ada yang paham, Mbak? Mbak. Lanjut atau dianalisa dulu, Bang? Halo? Hilang jaringan. Lanjut, Bang. Ya. Lanjut atau ada dianalisa dulu? Mana yang lebih apa, Pak Ibu? Apakah triangulasi ini, apakah wawancara? Kalau kasih keluar masuk aja loh. Gimana, Kak? Sinyalnya yang nggak bagus ya? Iya, di situ juga kendala, Kak. Gimana, perlu dianalisa dulu? Ya, kita lanjutkan juga enggak apa-apa. Kita ambil saja apa itu dulu. Triangulasi dulu. Triangulasi, lanjut ya. Ya. Oke, lanjut. Menghafal adalah pola belajar dengan model konvensional yang masih dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran akhir-akhir ini. Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada mata pelajaran PAI merupakan implikasi dari komponen berikut ini, kecuali A. Sumber belajar yang minimalis, B. Cakupan materi yang luas, C. Media pembelajaran yang minim, D. Strategi yang kurang variatif, E. Kreativitas guru yang belum menguat. Iya. Beda. Yang benarnya ini kan? Ya. Kecualinya ya, B. Ini, Cakupan Bang. materi yang luas. Menghafal. Lanjut.
Sabi angek Pak Besar dia. Angek. Lanjut, Bang. Lanjut dek. Geser Lanjut, KT dek. Lanjut ya. Ya. Contoh soal hot. Ini adalah Mengevaluasi atau menganalisis tuh. setelah mempelajari kewajiban. Mengevaluasi. Setelah mempelajari rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, Mengevaluasi. serta sunnah dalam ibadah haji, menurut kalian apa yang membedakan manasik haji sehingga masuk dalam kategori yang berbeda-beda? Oh, analisis itu. Nah. Ini adalah contoh soal untuk memahami, membedakan. tidak mungkin menganalisis, mengkritik. Kata kuncinya di sana setelah mempelajari ya. Ya. Kalau sudah mempelajari terus ngapain lagi? Oh ya, setelah mempelajari ya. Berarti mengevaluasi. oh, iya. Evaluasi itu kan C6, C5 apa C6? C5. Nah. Itu baru dikirim Pak Remiswal di grup. Evaluasi. C5, C6 itu adalah mencipta. Nah. Oh iya, C5 ya. C5. Iya. C5. Apa yang dikirim di Pak Pur? KKO. Berarti jawabannya sepakat mengevaluasi setelah mempelajari ya. Ya, mungkin bisa jadi itu pokoknya. Dia minta ke KO tadi ke Pak Remiswal dia. Ya, apa ya? Feeling. Hebat kekuatan feeling anak. Contoh soal hot untuk membedakan manasik haji. Setelah mempelajari. Kalau setelah mempelajari, mengkritisi bisa mendekati juga, Bang. Mengkritisi masuk C5 ada. Masuk mengevaluasi itu. Iya. Kalau membedakan biasanya apa? Nah? Yang hot C4 sampai C6 kan? Ya. Iya. Kalau C4 sampai C6 itu lah hot sudahlah. Alah, latan mengevaluasi dulu. Kalau gak tinggi dari menganalisis ketik kan? Oh iya. Kalau lihat dari materi kan ada situ rukun, wajib, sunnah itu kan halnya pasti itu, nah. Rukun wajib berarti kan? Masuk kategori fakta, prosedur, apa konsep itu di dalam satu mana? Fakta. Iya, konsep, itu kan materinya prosedur. memang pasti gitu tuh. Kalau mengkritisi berarti kan ada materi yang diragukan. Istilahnya perlu nalar awak gitu kan? Latalah mengevaluasi lu dik, bekolnya wajar lah. Iya. Karena itu yang paling tinggi ya. Iya, itu yang paling tinggi. Kecuali ada mencipta dalam cedaya. Apa nak? Soal terakhir, ketika banyak siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib tentang pengenaan seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah siswa melakukan pelanggaran. Minta wali kelas mencatat pelanggaran siswa di dalam jurnal, minta siswa belajar mandiri, pustaka, minta siswa menjelaskan. Berarti nak. Tetap memberi kesempatan belajar bersama dalam kelas, memberi sanksi teguran. Memberi sanksi teguran. Ya? Iya. Lanjut. Ya, lanjut. Hajar dia. Pas PTK non siap lah bakal. Masih rapat. 80. Oh, enggak lah doang. Coba saya dapat masa. Ini benar. Mengajar lihat. Dua. Nomor 2 betul. Tanya jawab. Ya. 3 betul.
3 betul. Coba tengok satu yang 4 tadi apa tuh dia? Tepak Yang tadi, Bang. tepak TPA tadi Sika. kan? Tepak. Tupak. Yang apa tentang teknologi Berbasis tadi kan, yang pembelajaran berbasis berbasis teknologi. teknologi Ya. dan pedagogik mana? Iya. Kalau 2 dan Iko pasti 3, keluar biasa kok dia. Awak tanya ke kawan-kawan kan, acuk pasti keluar Iko kok. Cuman soalnya yang berbeda-beda. iya. Mungkin yang awak pernah ketahui itu tepak itu apa, pembelajaran seperti apa ini. Oke. Iko pasti keluar tepak-tepak kok dari Iko. Jangan tempang saya kepala ada kan? Iya, tahu saya rumus tepak lah kok kan. Lanjut, Dek. Lanjut. Ini udah benar. Indikator bawah. Oh, salah. Wih, Nah, kan tes formatif kata orang. mati. Nah, itu Ada. takana terima. Kalau ada penekanan dari Bu Sri itu takana ada terima. Soalnya lah cari Google tadi jawabannya tes formatif, nggak dipercaya bealah kata. Bak enggak pakai cian. Lah Kak Mijen tadi mah tes formatif atau Kak. Sebenarnya dengan cara debat-debat itu Iko alay. kayak ini mah dia Sri. Iya. Kalau debat Iko soalku pernah berdebat yo Bu Sri dulu man. Nah, itulah salah satu tujuannya awak membahas soal sama kok. Pasti tekanannya kan. Nah, itulah. Angka. Nah, itulah formatif itu angka. Angka berarti? Ya. Nah, tapi tidak katanya tadi. Dia sama-sama angka, Kak. Iya, yang mana? Tadi apa dilihat sini ya? Oke. Iya, kita Coba tadi kan ke Totally pengukuran aja satu-satu. nih. Ya, Evaluasi apa tuh? Nah, itu yang bagus dapat satu dapat semua. Itu kan yang pintarnya. Kadang kita di satu apa? Evaluasi. Kalau evaluasi proses. Nah, ini kata kuncinya di sini. Proses mendapatkan data. Kemudian asesmen lagi. Kalau asesmen tuh proses pengumpulan informasi secara sistematis. Kalau evaluasi itu proses pemberian makna, arti, dan nilai terhadap asesmen. Kalau yang tes formatif lagi ya. Kalau gitu ingat sajalah lagi. Kalau ada soal ini hajar tes formatif. Jangan pengukuran juga. Itu aja lagi. Oke. Kalau pengukuran. Ini agak sulit bedakan ini evaluasi, kemudian asesmen. Kalau pengukuran kegiatan membandingkan. Membandingkan. Oh, asesmen ini lebih dahulu daripada evaluasi nampaknya nih. Kalau tes formatif ini kan apa di sedang tes belajar, nah, penilaian. Iya. Indikator yang menggambarkan karakteristik keberhasilan siswa. Kemudian dikonversi dalam angka. Itu cara memahami soalnya. Tes, asesmen, evaluasi. Awak screenshot mana apa kan yang soal yang cik kan. Ya. Kenapa? Lanjut. Kan Pak Mardianto itu lah penanya. Ini benar. Betul, lanjut. Iya.
betul ini. Ini triangulasi, teknik teknik Pengumpulan data ya. teknik berarti triangulasi pengumpulan data. Iya, karena triangulasi kan mungkin dipadukan. Kalau di lapangan kan masih Iya, bisa triangulasi itu masuk semua observasi, masuk wawancara, masuk studi, masuk. iya. Oke. Jadi lah rangkapnya dibuat. Kau tua, Aiko yang paham masalah bisa ibu apa tadi langsung sampai. Salah jadinya ya. Apa tuh? Betul ya. Hah? Enggak ya, setelah mempelajari rukun haji wajib tadi. Yang kau dulu. Wah, Menghafal adalah itu kan belajar betul. Dengan model konvensional yang masih dilaksanakan. Stigma menghafal yang sudah sangat lekat pada mapel PAI yang selama ini. dari komponen berikut kecuali. Yang buat ragu tuh Iko. Aduh. Merupakan aplikasi komponen berkecuali. Lanjut Bang. Ya, menganalisis. Ya betul lah Pak Menteri, menganalisis. Mungkin wak dijebaknya dan kata-kata liate setelah mempelajari rukun-rukun haji kan. Iya. Sebenarnya penelitian kalian apa yang bedakan manasik haji ya Pak? Ini membedakan itu kan perlu analisis sebenarnya. Berarti itu kata kunci Bang. Membedakan tuh membedakan manasik haji dan. Iya beda. Pas kan? Iya. Awak dia pun sama lo adalah soal doanya menjelaskan awalnya, tetapi itu analisa. Pokoknya pandai lah memutar-mutar ada. Jadi dijebaknya yang berbeda-beda berarti menganalisis ya. Iya, membedakan manasik haji itu materinya. Berarti konsep soal yang dibangun panitia kok tidak harus berpatokan kata kunci di awal soal dan tidak bisa jadi patokan kata kunci soal di akhir. Enggak. Bisa jadi di tengah-tengah ya. Bisa jadi membedakan manasik iya Pak. Jadi tiba membedakan analisis kan bukan evaluasi dan. Berarti trik lulus UP harus pahami bentuk soal. Iya. Kata kunci di awal ataupun di tengah ataupun di akhir kan itu kan? Iya, nggak bisa mempedomani di akhir dia pun sadar. Mereka kan mode apa kan? Itu analisa setelah mempelajari rukun haji kan telah. Ya. Kan sudah tibono apa dan mempelajari. Mananya yang diminta dia apa kok? Di pembuat soal kok nggak ikut menulisan apa yang ikut membedakan. Ini ikut yang soal sebenarnya kan? Ya. Itu yang diminta yang hotnya yang kecil kan? Oke. Habis? 30 soal semalam. Ya lah tuh, dan menonton Piala Dunia lah. Ayo nak. Kalau banyak mana error Pak kok dia? Ya, lah mulai Piala Dunia kok. Santai lah, 5 menit lah. Apa Bos Rani? Yap. PTK yang ini kok enggak boleh. Bang? Enggak bisa digunakan untuk berarti ya. Bah? PTK yang kini kan enggak bisa digunakan untuk ukin. Ukin pakai PTK yo. Bisa Bang. Masukin dua dia. Yang poin nomor 1 nak. Iya. Bisa. Ada yang menyiapkan bahan-bahan PTK dia. Kayak bahan-bahan untuk ukin. Busroli lah tuh Bang. Nanti Allah sih.